Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pernah kebingungan mencari data di Excel dengan cepat? Atau ingin membuat grafik yang menarik dari data yang rumit? Tenang, kami punya solusinya. Kami dari kelompok 2 akan mengajak kalian untuk menjelajahi dunia fungsi referensi antar sheet VLOOKUP dan HLOOKUP, kemudian fungsi logika dan juga membuat grafik di Microsoft Excel. Bersama saya, Anita Istiaroh, dan teman saya Laila Wahyuni, Nur Okta Syabaniah, dan juga Rio Putra Irawan. Kita akan belajar cara mengolah data dengan lebih efisien dan efektif. Yuk simak video tutorial kami. Happy watching! Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Di mana fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ini kita gunakan untuk mencari dan menemukan data berdasarkan nilai yang kita masukkan. Untuk VLOOKUP dan HLOOKUP sendiri memiliki perbedaan di mana untuk VLOOKUP tabel referensinya berbentuk vertikal ke bawah, sedangkan HLOOKUP berbentuk horizontal atau ke samping seperti ini. Langsung saja kita ke tabel. Untuk VLOOKUP sendiri, VLOOKUP dan HLOOKUP berisi lookup value, table array, call index num atau row index num, true atau false. Di mana lookup value ini adalah nilai yang ingin kita cari. Untuk table array adalah tabel referensi atau rentang di mana nilai tersebut berada. Call index num atau row index num ini adalah nomor kolom atau baris yang berada dalam rentang berisi nilai kembali yang akan kita munculkan. Yang terakhir ada true atau false, di mana true akan memunculkan nilai yang mendekati jika nilai yang kita cari tidak ada, sedangkan false adalah akan memunculkan nilai yang sama persis seperti itu. Jika tidak ada, dia akan NA atau tidak ditemukan gitu. Selanjutnya berdasarkan tabel ini, tabel transaksi, kita akan mencari kode produk, nama toko, dan domisili berdasarkan kode transaksi. Di mana kode transaksi ini kita dapat temukan dalam tabel VLOOKUP pada baris pertama. Langsung saja kita mulai masukkan rumusnya. Pertama, klik pada kolom kode produk. Langsung saja sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya kita klik, habis itu koma, dimana koma ini juga berdasarkan device ya. Kalau misalnya device-nya berbeda, bisa saja titik koma atau koma saja seperti itu. Koma, table array itu tabel referensi, langsung kita klik tabel referensi. Kita blok dari kode transaksi ini sampai ke bawah seperti ini. Jangan lupa setelah diblok kita harus kunci, karena saat kita nanti menurunkan rumus yang lain, jadi tabel referensinya ini tidak bergerak seperti itu. Habis itu kita koma lagi, call index 6 itu kita isi kolom berapa kode produk dari kode transaksi. Ini merupakan kolom ke-2, 1, 2. Jadi kita klik 2, habis itu koma, true atau false. Kita akan memunculkan nilai yang sama persis. Jadi kita pilih false. Langsung saja, jika sudah selesai, langsung tutup kurung. Setelah itu enter. Kode transaksi 207, kode produk F007. Untuk selanjutnya nama produk, sama seperti yang tadi, kita VLOOKUP berdasarkan lookup value-nya kode transaksi, koma, tabel array-nya atau tabel referensinya, kita blok. Habis itu dikunci, F4, koma, kolom keberapa nama produk dari kode transaksi, kolom ke-1, 2, 3. Berarti kita pilih 3, koma lagi, false. Tutup kurung,
enter. Kode transaksi 207, kode produk F007, nama produknya santan. Selanjutnya sama, nama toko juga seperti itu, VLOOKUP. Lookup value-nya kita pilih kode transaksi, koma, table array atau tabel referensinya kita blok lagi dari tabel VLOOKUP ini ke bawah, full, jangan sampai ada yang terlewat. Setelah itu kita kunci F4, nanti dia akan muncul tanda dolar seperti ini. Setelah itu koma, kolom keberapa, nama toko 1, 2, 3, 4, berarti 4, koma, false, tutup kurung, enter. Jadi kita bisa baca di sini kode transaksi 207 merupakan kode produk F007, nama produknya santan, dan nama tokonya Toko Bima. Kita cek di sini. Kode transaksi 207, kode produknya F007, nama produk santan, dan nama tokonya Toko Bima. Sudah sesuai. Langsung saja, jika sudah sesuai seperti ini, kita blok yang sudah terisi. Ini biar cepat ya. Kita blok yang sudah terisi, terus tarik ke bawah. Habis itu kita Ctrl D atau duplikat. Nah, ini sudah otomatis rumusnya sama. Seperti itu. Makanya tadi tabel referensinya ini harus di lock atau dikunci menggunakan F4. Karena jika tidak dikunci saat diturunkan, otomatis tabel referensinya akan menurun atau berpindah seperti itu. Untuk domisili sendiri, kita tidak menggunakan VLOOKUP karena tabel referensinya itu dia horizontal, samping seperti ini. Kita akan menggunakan lookup berdasarkan nama toko. Karena di sini kan nama tokonya toko Adi gitu, toko sembako, toko Ana. Jadi kita akan menggunakan nama toko. Langsung saja lookup berdasarkan nama toko, koma, table array-nya sama saja, kita blok ini sampai ke akhir. Ini. Setelah itu kita kunci F4, koma, row index 6-nya itu dari baris keberapa yang nilai akan kita munculkan. Di sini nama domisili merupakan baris kedua dari atas. Jadi kita pilih 2, koma, false lagi biar nilainya sama. Habis itu tutup kurung, enter. Nah, di sini Toko Bima merupakan domisilinya berada di Samarinda. Setelah itu kita seperti tadi, langsung saja blok, Ctrl D, duplikat, otomatis terisi. Seperti itu untuk tutorial menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Mohon maaf jika ada yang salah, terima kasih. Hai semua, selanjutnya bersama saya Anita Isti yang akan menjelaskan tentang fungsi logika. Pernah nggak sih kalian penasaran bagaimana Excel bisa berpikir dan membuat keputusan sendiri? Nah, rahasianya ada pada fungsi logika. Dengan fungsi ini, kita bisa mengajarkan Excel untuk melakukan berbagai hal, mulai dari memeriksa data, membuat kategori, hingga mengambil tindakan berdasarkan hasil yang kita inginkan. Nah, dengan fungsi logika juga, kita bisa membuat Excel mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya, kita bisa menentukan apakah nilai siswa lulus atau tidak berdasarkan nilai ujiannya. Nah, daripada bingung, lanjut saja kita ke praktiknya. Di sini terdapat sebuah tabel hasil nilai selama 1 semester mahasiswa akuntansi mata kuliah manajemen bisnis Universitas Pamulang. Nah, di sini sudah tertera nama, kemudian nilai rata-rata. Di sini ada kolom yang kosong, ini kita harus isi ya. Nah, di sini untuk mengisinya, pertama hasil kriteria 1 dengan menggunakan fungsi if, di mana hasil tes dinyatakan lulus jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 75. Langsung saja kita masukkan, karena ini acuannya nilai rata-rata ya, jadi langsung saja lebih besar atau sama dengan 75. Maka jika iya, lulus, dan jika tidak, tidak lulus. Nah,
langsung saja kita tarik ke bawah. Yang kedua adalah hasil kriteria dua-dua ini dengan menggunakan fungsi if and, di mana hasil tes dinyatakan lulus jika nilai dari UTS, tugas, dan UAS lebih besar atau sama dengan 75. Langsung saja if and 75 lebih besar atau sama dengan 75, kemudian tugas lebih besar atau sama dengan 75, dan UAS lebih besar sama dengan 75, tutup kurung. Kemudian jika iya lulus, dan jika tidak lulus. Oke, sama ya, kita tarik juga. Dan yang ketiga adalah fungsi if or, dimana hasil tes dinyatakan lulus jika salah satu dari nilai UTS atau tugas dan UAS lebih besar dari 75. Karena kita ini mencari ya, jadi menggunakan fungsi if or. Langsung saja if dalam kurung or, kemudian kita masukkan seperti tadi, nilai UTS nya lebih besar atau sama dengan 75, kemudian tugasnya lebih besar atau sama dengan 75, dan juga nilai UAS-nya lebih besar atau sama dengan 75, tutup kurung. Kemudian value-nya if true, jika benar itu lulus, dan jika tidak lulus. Oke, kita tarik. Keempat adalah kriterianya hasil tes dinyatakan lulus jika salah satu dari nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 75, dan ini menggunakan fungsi rumus fungsi if not. Langsung saja seperti tadi, if not, ini tabel acuannya rata-rata ya, lebih besar dari 75. Nah, lebih besar dari 75. Nah, inilah salah satu kekurangannya ya guys. Kita harus benar-benar harus hati-hati. Sedikit saja salah memasukkan tanda, ya itu bisa error, ya kan. Nah, kemudian di sini ada tabel peringkat, di mana peringkat ini kita akan mencari peringkat urutan ya, urutan dari pertama sampai kelima dengan menggunakan rumus rank. Ini kita ambil dari nilai rata-rata, kemudian dikunci. Oke, kita tarik. Oh sorry. Oke, selesai. Nah, tinggal dijumlah deh. Nih, jumlah yang lulus kita menggunakan rumus COUNTIF. COUNTIF dari sini sampai sini yang lulus. Coba tarik ya. Dan ini yang tidak lulus, sama dengan menggunakan rumus COUNTIF, hanya saja kita rubah syaratnya yang tidak lulus. Sorry. Latah ya tangannya. Oke, tinggal ditarik.
Udah selesai deh. Gampang kan? Nah, untuk lebih jelasnya nanti teman-teman banyak-banyak ya nonton video tutorial karena kita tuh bisa belajar seperti itu lebih banyaknya praktek ya. Jadi lebih mending otodidak daripada baca materinya ya enggak? Oke, terima kasih dari saya. Cukup sekian. Hai semua, perkenalkan aku Laila. Di sini aku akan menjelaskan tentang tutorial membuat grafik karena sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kak Isti tentang fungsi logika. Baik, langsung saja kita ke praktik 2 ya. Di sini terdapat tabel tentang hasil scoring masuk Universitas Pamulang. Di sini sudah terdaftar nama dan juga skors atau nilainya. Kita hapus dulu untuk keterangannya. Nah, kita diminta untuk menentukan keterangannya. Di sini kita harus mengisi dulu di bagian keterangan ya, yang dimana kita diminta untuk membuat jika lebih besar atau sama dengan 70 maka lulus, jika tidak maka tidak lulus. Kita ke menu keterangan, kita langsung masukkan saja fungsi if, di mana fungsi if ini kita masukkan juga untuk tabel acuannya. Di sini kita masukkan tabel acuannya sama dengan jika lebih besar 70 maka lulus dan tidak lulus. Langsung kita enter, ini langsung kita enter ke bawah saja. Nah, ini untuk datanya sudah selesai, kita lanjut lagi untuk membuat grafiknya. Nah, kita untuk membuat grafik, kita tinggal blok saja di bagian calon mahasiswa dan skor. Nah, kita langsung ke menu insert. Ada di situ untuk yang recommended charts, kita langsung saja ke situ. Ada beberapa tabel juga yang bisa dipilih. Saya memilih untuk yang tabel paling atas, tinggal kita oke saja. Secara otomatis langsung terbuat untuk grafiknya. Nah, di sini kita rubah dulu untuk judulnya. Ctrl V. Itu untuk tabelnya sendiri kita aslinya sudah selesai, tapi masih bisa kita modifikasi, masih bisa kita tambahkan lebih detail lagi dari data tabel dan juga dari data label dan juga data tabelnya. Nah, itu untuk kalau langsung dipakai ke insert. Nah, kita juga bisa ambil yang lebih simpelnya, kita tinggal blok saja di bagian menu calon mahasiswa dan juga scoring. Nah, di sebelah kanan bawah itu ada kotak, tinggal kita pencet saja. Kita ke menu charts. Nah, di situ juga bisa langsung kita masukkan. Ini contohnya di menu bar. Sama seperti yang tadi, ini kita di bagian atas bisa langsung kita pilih mana yang mau kita pakai. Contohnya saya pakai yang ini. Sama juga, ini kita tinggal ganti juga di judulnya. Tinggal kita Ctrl V saja. Sama seperti yang tadi, kita tinggal detailnya tinggal kita tambahkan ke menu plus, ada data label dan juga ada data tabel. Itu untuk yang di praktik 2. Kita lanjut lagi untuk yang di praktik 3. Nah, kalau yang di praktik 3 ini karena sudah lengkap untuk tabelnya, jadi kita langsung blok saja semua. Kita langsung ke menu insert, recommended untuk charts. Kita pilih ini juga sama, memiliki beberapa template ya, jadi langsung kita oke aja, saya memilih paling atas. Tinggal kita rapihkan, dan juga untuk menunya kita tinggal di sini saya ketik manual daftar nilai. Nah, di sini juga kita rapikan dulu, dan di sini juga sama, kita juga bisa menambahkan data tabelnya agar lebih detail lagi untuk data-datanya. Nah, ini juga sama, kita juga bisa memilih mana desainnya yang mau dipilih untuk desainnya. Ada juga untuk menu filter, yang dimana filter ini bisa lebih detail lagi kalau untuk mencari satu komponennya seperti matematika, komputer, manajemen, akuntansi agar lebih detail lagi. Itu untuk yang di praktik 3.
Baiklah, demikian tutorial dari kami mengenai referensi antar sheet, VLOOKUP dan HLOOKUP, kemudian juga fungsi logika dan grafik. Semoga video kami bermanfaat dan dapat memudahkan kalian dalam belajar mengoperasikan Excel. Oke, terima kasih sudah menonton video tutorial kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang ingin belajar Excel. Oke, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.